Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin berbagi perihal 15 siksa bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat sebagian daripada perintah Allah. Sholat ibadah yang wajib, perintahnya langsung dari Allah yang diterima Nabi Muhammad pada saat Isra dan Mi'raj. Sholat tidak seperti ibadah lainnya yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka sholat dalam bahasa yaitu doa, dan pada syarah terdiri dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan memberi salam. Yang diwajibkan sholat di dalam tiap-tiap sehari semalam itu hanya 5 waktu sholat saja. Barang siapa ingkar akan wajibnya, jadilah ia kafir. Dan sembahyang Jumat itu sebagian daripada sembahyang yang 5 waktu pada hari Jumat. Dan perhimpunan 5 sholat itu tertentu bagi Nabi Muhammad, maka tiada berhimpun bagi segala nabi yang lain. Karena warid pada hadis bahwasanya subuh bagi Nabi Adam, zuhur bagi Nabi Allah Daud, dan asyar bagi Nabi Allah Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Allah Yakub, dan isya bagi Nabi Allah Yunus. Dan dihimpunkan kelimanya bagi Nabi Muhammad dan segala umatnya. Sabda Nabi, telah diwajibkan Allah atas umatku pada malam Isra 50 sholat, maka senantiasa aku kembali kepada Allah, dan aku pohonkan diringankan hingga jadi 5 sholat pada tiap-tiap sehari semalam. Maka diwajibkan sholat 5 waktu pada malam Mi'raj, tetapi dikerjakan pada waktu zuhur juga, karena belum ada seseorang yang mengajarkan cara mengerjakannya. Maka datanglah Jibril utusan Allah mengajarkan cara dan waktunya pada waktu zuhur pada sisi Ka'bah. Maka sholatlah Jibril serta Nabi Muhammad 2 hari akan sholat 5 waktu 2 kali. Sebelumnya diwajibkan Allah atas Nabi Muhammad serta umatnya sholat malam, yakni sholat tahajud juga. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan dan menghinakan akan sholat, maka disiksa oleh Allah akan 15 siksa. 6 di dalam dunia, 3 pada ketika hendak sakaratul maut, 3 pada saat di dalam kubur, 3 lagi pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah siksa pada saat di dunia? Maka bagi orang yang meninggalkan sholat, Rasulullah bersabda, pertama, mengangkatkan Allah akan berkat umurnya. Maknanya, walaupun seseorang itu berumur panjang, tapi hanya dipergunakan kepada yang sia-sia, tiada kepada kebaikan. Kedua, diangkatkan berkat rezekinya. Maknanya, walaupun hartanya banyak, tapi hanya digunakan kepada yang sia-sia saja. Ketiga, diangkatkan oleh Allah Ta'ala akan tanda orang yang soleh pada wajahnya. Keempatnya, tiada baginya daripada agama Islam. Kelimanya, setiap amal kebaikan yang dikerjakannya tiada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenamnya, tiada diangkatkan oleh malaikat doanya ke langit. Kemudian berkata sahabat, ya Rasulullah, apa siksa dari Allah bagi orang yang tidak sholat pada saat menjelang sakaratul maut? Maka sabdanya, mati ia padahal hina, mati ia padahal lapar, mati ia padahal dahaga, walaupun dicurahkan air sungai yang ada di dunia ini, niscaya tiada memuaskan dahaganya. Maka berkata sahabat, apa siksa yang diberikan Allah pada orang yang meninggalkan sholat pada saat di dalam kubur? Bersabda Rasulullah, pertama, menyempitkan Allah akan liang lahatnya. Kedua, menggelamkan Allah terhadap si mayit di dalam kuburnya. Ketiga, mengirim Allah akan satu malaikat untuk menyiksa si mayit sampai hari kiamat. Dan diazab oleh Allah orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur dengan seekor ular yang sangat besar, namanya Sujaul Akro. Bermula 2 mata ular itu dari api, dan kukunya itu terdiri dari besi. Bermula panjang tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Maka berkata ular itu kepada si mayit seperti suara halilintar yang membelah. Kemudian berkata ular itu, telah menyuruh oleh Allah Tuhanku bahwa aku pukul akan dikau karena engkau tinggalkan sholat subuh hingga zuhur, dan aku pukul akan dikau karena engkau tinggalkan sholat zuhur hingga asar.
Dan aku pukul akan dikau karena engkau tinggalkan sholat asar hingga maghrib. Dan aku pukul akan dikau karena engkau tinggalkan sholat maghrib hingga isya. Dan aku pukul akan dikau karena meninggalkan sholat isya hingga subuh. Maka tiap-tiap sekali pukul ular itu akan si mayit, maka masuklah si mayit ke dalam bumi 70 hasta. Maka memasukkan malaikat itu akan kukunya ke dalam bumi, maka mencungkil malaikat itu akan si mayit. Kemudian memukul malaikat itu akan si mayit kembali, maka masuklah si mayit ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Seperti itulah terus menerus sampai hari kiamat. Adapun siksa yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu pada saat bertemu dengan Allah Ta'ala, apabila terbelalah langit, datanglah seorang malaikat azab, dan pada tangannya rantai dan panjangnya 70 hasta. Maka dililitkan rantai itu oleh malaikat azab di leher orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian dimasukkan rantai itu ke dalam mulutnya, lalu dikeluarkan dari duburnya. Kemudian menarik malaikat azab akan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, sekali tertelungkup dan sekali tertelentang. Padahal malaikat azab berkata, inilah siksa bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membawa malaikat azab akan orang yang meninggalkan sholat ke dalam neraka jahanam. Hai anak cucu Adam, jangan engkau tinggalkan akan sholat, karena sholat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sanya ia telah meruntuhkan agama. Hingga berkata Rasulullah, katakan olehmu, ya Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka, dan jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegakkan. Kemudian berkata Rasulullah, celakakan orang yang meninggalkan akan sholat, karena bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tiada baginya agama Islam, dan tiada diterimakan tauhid, dan tiada diterimakan syahadat, dan sanya laknat Allah itu daripadanya. Bermula orang yang meninggalkan sholat itu tiada melihat Allah dengan rahmatnya, dan tiada menyucikan Allah akan orang yang meninggalkan sholat. Dan nyata bagi orang yang meninggalkan sholat itu azab yang sangat pedih, melainkan tobatlah ia. Dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sholat, maka jangan engkau berdiri sertanya, dan jangan engkau duduk sertanya, karena bahwasanya laknat Allah senantiasa ditimpakan kepada orang yang meninggalkan sholat. Bahwasanya yang kelihatan hitam pada hari kiamat itu ialah wajah orang yang meninggalkan sholat. Terima kasih telah berkenan untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.